Setup Review. Selamat datang semuanya ke episode pertama Setup Review. Dan udah banyak banget dari kalian yang kirim-kirim, jadi thank you semuanya yang udah partisipasi. Sebelum kita mulai, gue pengen bahas sedikit lagi soal peraturannya ya, karena kayaknya sih ada beberapa orang yang masih belum mengerti. Contoh di sini Adek Rasya ya, dia adalah orang pertama yang kirim ke review setup. Selamat, dan sebelum kalian kirim coba pastiin lihat section yang ini, ikuti contoh foto setup di bawah. Harus landscape. Yang pertama, harus wajib foto di depan, meja only. Yang kedua, ini wajib juga dari samping, mau kiri atau kanan, itu bebas. Yang ketiga, itu dari atas untuk kasih lihat kalian punya peripherals. Yang keempat, itu foto kalian punya PC atau laptop atau MacBook, pokoknya komputer yang jalanin setup kalian itu. Yang kelima, ini masih wajib juga di bawah meja supaya kita semua bisa lihat kalian punya kabel itu seperti apa. Dan terakhir, yang keenam, ini wajib juga untuk foto keseluruhan dari depan. Yang tadi kan ini cuma meja only, ya kan? Sekarang ini semuanya, termasuk bangku juga. Untuk yang ketujuh, yang terakhir ini opsional kalau kalian punya aja. Misalkan kalian punya setup kedua di sebelah sana, mungkin setup TV dengan PS5 atau Xbox, atau para wibu kolektor pengen kasih lihat pajangan-pajangan kalian, itu boleh banget masukin juga fotonya ke sini, tapi itu nggak wajib. Dan juga kalian harus kasih deskripsi yang sangat komplit soal setup kalian. Jadi semua peripheral itu ditulis, PC spec-nya juga ditulis, kasih tahu kalian ngapain di sana, kerja inilah, atau cuma main game, atau cuma untuk nonton. Apapun itu, pokoknya tulis secara detail. Dan kirim fotonya itu harus orientasi landscape, jangan portrait kayak gini. Di sini kita bakal lihat si Rasya punya, bukan untuk kita review ya, tapi untuk kasih lihat kalian kalau ini adalah cara yang salah. Pertama-tama dia cuma kirim 2 foto, jadi itu gua bakal langsung auto skip. Kalau foto-fotonya itu di bawah 6, gua nggak bakal lihat sama sekali. Kita serius di sini. Dan udah fotonya cuma 2, yang dia kirim portrait lagi. Jadi walaupun foto kalian udah 6 dan kalian ikutin semua peraturan ini, kalau fotonya itu portrait, gue juga bakal skip. Sekali lagi, ini setup review, kita tidak main-main. Dan tolong jangan bohong soal usia kalian, karena gue taruh usia ini sengaja untuk bisa agak-agak kalian tuh umur berapa. Jadi pas kita lihat setup-setup kalian, gue bakal sekaligus kasih rekomendasi butuh barang ini itu atau barang apa gitu loh. Jadi contoh kalau dia umur 13 ya gue tahu dia masih belum kerja, nggak punya duit. Jadi gue nggak bakal suruh beli ini beli itu. Kalau kalian umurnya antara 25 sampai 35an gitu, berarti kita tahu kalau ya mestinya kalian udah kerja dan punya duit sendiri. Jadi kalau disuruh upgrade ya itu lebih bisa lah. Oke, gue rasa cukup jelas sih kayaknya. Kalau masih ada pertanyaan, coba tulis di komentar di bawah. Rasya, thank you banget udah kirim, tapi mohon maaf, kita harus skip. Oke, yang pertama, setup dari Abiu Dohan. Saya Abiu, mau bagi setup PC ku. Di setup ini saya lakukan ada ngedit foto, video, desain grafis, main game. Kenapa semua huruf depannya gede? Ngoding tipis buat landing page karena saya freelancer, plus digital marketing taman rekreasi Wonoland, plus resepsionis hotel di Ledesa Resort. Oh my god, brother, lu kerja banyak banget. Dan dia masih umur segini. Oh my god, duitnya pasti banyak. Gua sangat suka dengan Abiu ini karena semua fotonya dia label 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga ditulis ini apa deskripsinya. Mantap sekali. Oke, dia seorang yang punya banyak kerjaan dengan setup yang gue udah expect nggak mungkin rapi. Orang yang banyak kerjaan di meja kerja itu nggak mungkin rapi. What the hell? Kenapa bisa ada layar di dalam PC? What? Ini kelihatannya sih setupnya nggak persis di pojok tembok ya, deket jendela. Entah kenapa juga. Mestinya sih bakal lebih enak kalau mejanya dorong nyentuh sampai tembok dan bakal bikin ruangannya lebih luas juga. Oke, di sana ada meja kecil lagi dengan printer, ada colokan di situ. What? Ada berbagai macam trofi di atas dan itu kayaknya kamera film. Ya, entah apa ada di belakang sana. Kalau gue jadi dia, gue bakal pindahin kabinet ini, keluarin dulu kan ya, beresin semuanya, dorong mejanya sampai belakang, dan gue yakin ruangannya bakal kerasa lebih luas. Ini kenapa ada steering wheel di belakang? Keyboardnya di sini dia pakai Legionnaire MX51 dan mouse-nya itu Sierra X12. Gue jujur aja belum pernah cobain jadi nggak tahu, dan RGB-nya sangat menyala. Kita bisa lihat kalau kaki monitornya itu menginjak dashmat-nya, itu situasi yang sangat-sangat tidak enak. Gue pernah kayak gitu juga. Makanya paling pas untuk pakai monitor ARM aja di kondisi seperti ini. Di belakang itu ada piano ya. What? Monitornya dia pakai LG Ultra Gear, kelihatannya monitor gaming dengan refresh rate yang
cukup tinggi ya. Dia sih nggak tulis berapa, tapi kalau Ultra Gear sih biasanya lumayan. Dan juga ada in case standard monitor 60 Hz. Ini casing dengan udah ada monitor atau dia tambahin. Untuk PC-nya ini dia pakai Intel i3 7100, VGA-nya AMD RX 580, motherboard-nya ini ASRock H310CM. RAM-nya dia nggak tulis sih berapa, tapi mungkin 8 sampai 16 GB. Ada SSD 512 GB dan juga hard drive 750 GB. Situasi kabel dia itu agak lucu ya, karena di sini mejanya ada tutupan. Dan gue yakin kabel-kabelnya itu ada di belakang mejanya, jadi kita nggak bisa lihat dari sisi sini. Tapi di sini ada barang entah apa yang kayaknya keluar kabelnya dari lubang sini, colok ke bawah. Terus ada kabel ke atas, ada kabel bergantung di sini. What in the hell? Terus ada pedal untuk racing simulator. Padahal dia punya steering wheel itu ada di belakang, dan juga ada colokan lagi di bagian sini untuk cas HP kayaknya. Terus ada kardus yang entah buat apa. Dan seperti inilah full setupnya dengan bangkunya juga. Overall terlihat sangat sempit, dan gue bakal lakuin banyak hal kalau ini setup gue pribadi ya. Pertama, ini kayak ada tempat duduk ya. Apa ini di sini? Kalau dilihat dari atas sih ini ada celah kecil untuk dia jalan ke belakang ya. Dan itu celahnya kecil banget karena ada meja ini atau tempat duduk ini. Itu mending dibongkar aja semuanya. Oke, ini nggak perlu semuanya ini. Terus seperti yang gue bilang tadi, gue bakal singkirkan kabinet yang ada di belakang sini. Entah itu ada isi barang-barang apa ya. Dorong meja sampai ke tembok mentok. Dan gue juga bakal copotin ini. Entah jendela yang dikasih apa ini bosku. Kalau bisa sih gue juga bakal ganti mejanya. Dia banyak kerjaan ya, jadi mungkin udah ada budget untuk beli meja baru. Gue tau meja ini bukan meja yang paling berkualitas ya, dia agak goyang-goyang dikit juga, gue juga pernah pakai. Tapi harganya nggak terlalu mahal-mahal banget. Dan juga untuk kakinya bisa pakai dua ini yang namanya Adils, dan satu lagi pakai Alex drawer ini yang gue pakai juga. Jadi dia bisa taruh barang-barang yang ada di kabinet belakang sini itu masuk ke dalam Alex drawernya ini loh. Dan paling yang terakhir itu dus-dusnya boleh dibuang sih. Gue nggak saranin banget untuk simpen banyak dus gitu ya. Gue tahu mungkin dia ada pikiran kayak bisa dijual lagi nanti kan, harganya jadi lebih oke. Tapi menurut gua kalau kalian bukan toko, cuman orang yang beli untuk pakai, mending dusnya dibuang aja. Dan suatu saat kalau misalkan pengen dijual PC-nya, jual aja sebagai satu PC kayak gini, nggak usah dicabut-cabut lagi, dimasukin boxnya satu-satu, ribet. Tapi seperti itulah setup dari Abiyu. Kalau gue mau kasih rating dari 10, mungkin gue bakal kasih 4. Nah, gue tahu, Cak, kenapa lu jahat banget kasih 4 doang? Ini review setup, kita serius. Tidak ada lagi main-main. Setup selanjutnya itu dari Randy Arya Kusuma. Setup lesehan. Setup ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliah serta untuk mengerjakan pekerjaan freelance di Fiverr yang berfokus di 3D art. Untuk setupnya saya pengen tambahin monitor ARM, cuman bingung yang cocok yang mana. Wow, itu segue yang sangat sempurna untuk masuk ke sponsor kita hari ini. Gue pribadi juga pakai monitor ARM, dan yang ini dari MainK Official. Punya desain yang sangat ganteng dan minimalis. Monitor kita bakal gampang banget dipasang karena ada sistem kuncinya di sini. Bisa muat dari 17 inch sampai 32 inch monitor, dengan maksimumnya itu di 9kg. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MainK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Wow, oke Bapak Randy, setup laptop dengan 2 keyboard. What? Setup yang terlihat oke ya overall, dengan beberapa pajangan di sebelah kiri doang. Dan juga ada tempat kotak pensil, ada 2 keyboard yang mestinya sih satu aja cukup ya. Ya walaupun kita obses banget sama keyboard itu hobi kita, untuk di meja yang kita pakai, satu aja cukup. Sisanya taruh di tempat yang lain, taruh di kabinet kek, taruh di tempat pajangan di mana gitu. Gue dulu juga sempet taruh 2 di meja, dan menurut gue itu agak sedikit berlebihan. Laptopnya dia pakai laptop stand, mantap sekali, dan juga dia colok ke sebuah monitor. Kelihatannya ada microphone arm juga di sana yang kepotong. Dari samping kita bisa lihat kalau ternyata mejanya cukup luas juga ya sampai sana, dan ini meja kaca. What? Sakit sekali kalau kepentok. Ada meja kayu yang terlihat jadul di sebelah kiri pojok sana, ada printer,
ada beberapa komik dia, dan juga figurinnya lagi. Oke, ternyata ini lampu di atas, bukan mikrofon. I see. Keyboard utama dia itu adalah Mayenke X Monsgeek M7W yang gue juga udah pernah review di channel ini. Dan keyboard kedua dia itu adalah Neo 70 dengan keycaps SW Foundation yang didesain sama orang Indo juga ini. Mantap sekali colorway-nya, gue sangat suka. Dia ada 2 deskmat, satu deskmat dari Keep Pixel yang menurut gue sih sangat cakep ya. Dan satu lagi deskmat Tenjin yang dia taruh di bawah mejanya untuk tatakan-tatakan ini. Ini orang terlalu banyak duit ah. Untuk audio dia kelihatannya cuman ada IEM ini ya. Untuk setupnya ini dipower oleh laptop Asus TUF Gaming A15 dengan speknya itu AMD Ryzen 9 5000 series dan VGA-nya itu RTX 3060. Dan seperti inilah setupnya Randy Arya Kusuma. Ini meja lesehan tapi kelihatan agak sedikit tinggi ya, kayak terlalu tinggi untuk lesehan gitu loh. Ini mungkin meja ruang tamu yang dia pakai, nggak terlalu cocok untuk lesehan. Ini kipas angin udah nggak ada covernya. Tapi Randy, saran gua sih coba ganti ke meja yang lebih proper aja ya. Kelihatannya ini lesehannya juga gak terlalu nyaman-nyaman banget. Gua nggak tahu lu duduknya tuh ada bantalan kah atau apa ya. Ganti ke meja yang lebih proper, yang bahannya itu tidak terbuat dari kaca, karena gua sih nggak rekomen. Kebanyakan monitor arm itu juga dijepit di mejanya sendiri, jadi untuk dijepit di kaca itu agak sedikit serem lah. Dia sih di range umur segini yang masih mahasiswa kelihatannya, jadi mungkin dia belum ada pekerjaan untuk mendanai semuanya ya. Tapi dia bisa beli laptop ini juga, beli keyboard dan juga keycaps yang mahal. Pasti bisa beli meja, gue yakin. Dan terakhir, rating gue untuk setup ini adalah drumroll 6 dari 10. Ya, 6 dari 10. Masih banyak yang harus dikerjain. Ini satu box di bawah itu buang aja. Dan ada botol minum, ada gantungan headset ini kayaknya. Dan apa barang-barang di bawah sini kelihatannya nggak guna semuanya. Beresin bawah-bawahnya ini semuanya, dan setupnya bakal naik ke 7 dari 10. Setup selanjutnya itu dari Maulana Sultan. Halo Bang Uca, karena nama gue Sultan, umur 15 tahun. Setup yang biasa digunakan untuk main game, belajar, dengerin lagu, dan menggambar. Untuk bangkunya dibeliin bapak. Jadi maksudnya yang lain ini semua lu beli sendiri. Umur 15 tahun sudah beli ini semua. Oke, setup yang sangat moody ya, dengan tembok warna hitam. Dan juga lampunya cuma satu kelihatannya di atas. Gini, kalau kalian pengen punya tembok yang warna hitam, lampunya harus dibanyakin. Lampu di atas satu, lampu meja di sebelah kiri satu, mungkin ada lampu lagi di sebelah sini nih, entah apa. Banyakin lampunya supaya nggak terlalu gelap-gelap banget. Setup yang sangat-sangat simple loh. Cuman ada deskmat Noir ini kelihatannya. Mouse, keyboard, rapi sekali, nggak ada apa-apa. Ada tatakan gelas, speaker di kiri kanan, dan monitor. Habis itu PC-nya di sebelah sini. Setup yang sangat klasik gitu. Lihat, bahkan kabelnya di atas diikat. Kalau dilihat dari samping, di sebelah sana sangat gelap gulita. Gak kelihatan apa-apa. Kelihatannya sih ada rak gitu ya. PC-nya pakai tempered glass dan isinya, wow, mantap juga. Untuk peripheralnya, keyboard dia pakai Ajas AK820 monochrome. Mouse-nya itu pakai Rexus Arca. Speakernya pakai Creative Pebble. Dan deskmatnya itu Noir Joy Series. Meja termasuk luas karena kita bisa lihat kalau deskmatnya ini pas-pasan banget ya dengan ada PC di sebelah sana. Tapi masih ada ruang banyak di atas untuk taruh speaker, monitor, dan juga mungkin monitor ARM. Ini pakai monitor ARM nggak sih? Tapi kayaknya nggak pakai sih. Untuk spek PC-nya dia pakai Intel Core i7 9700, GeForce GTX 1070 Ti, memorinya 16 GB, coolernya pakai all-in-one dari Corsair yang dia sih nggak tulis tipenya yang mana, motherboard juga nggak ditulis. Tapi overall, untuk umur 15 ini PC yang udah mantap sekali. Dan juga cuman satu warna, mantap. Di bawahnya, untuk cable managementnya, wow, not bad banget loh. Wallpaper yang udah rusak, gua yakin ini karena kena kaki mungkin yang berkeringat ya, lama-lama terkupas. Dan karena temboknya warna hitam, kabel-kabel yang warna hitam juga jadi nggak kelihatan. Terlihat sangat rapi, mantap sekali. Dan yes, ternyata dia beneran pakai monitor arm karena ini kelihatannya sih jepitannya. Jadi seperti inilah setup yang si Sultan. Kelihatan kamar yang
Cukup cozy ya. Ini pintunya di sebelah sini ternyata. Begitu masuk langsung bisa duduk di setupnya. Di atas dia pasang lampu, ada bulan lampu-lampuan gini juga, dan juga tanaman-tanaman. Dan rak buku di sebelah untuk taruh-taruh barang dia yang nggak terlalu kelihatan, tapi kelihatannya rapi gitu, nggak berantakan. Saran gue sangat simple di setup ini, karena nggak terlalu banyak yang perlu ditambahin ya. Paling lampu aja, perbanyakin lampu. Bulannya daripada di atas itu bisa di raknya sini, gue rasa bakal kasih ambien yang lebih enak ya. Dan juga kalau masih cukup di sebelah kanan sini ya, ini rak bukunya bisa agak sedikit geser untuk lebih deket sama mejanya. Dan tambahin kayak lampu-lampu lantai kayak gini, terserah yang mana yang sesuai sama budget dan juga sesuai sama estetik rumahnya. Kalau bangku bisa bapak beliin, gue yakin dia juga bisa beliin lagi sebuah lampu. Sultan, mantap sekali setup Anda, sangat rapi, gue sangat suka. Dan untuk rating yang gue bakal kasih adalah per 8 dari 10. Yes, 8 dari 10. Gue suka setup ini. Setup berikutnya dari Nazwa Maulana. Tadi ada yang Maulana juga gak sih? Setup anak kos, mahasiswa cyber security buat live TikTok dan main game Valo yang dan pastinya belajar kalau emang niat aja sih. Yang ngabisin listrik paling banyak. Jangan kasih tahu ibu kos. Bu, ini yang bikin mahal nih. Bu. Oke, I see ada lampu karena tadi dia bilang untuk live TikTok. Ya kan, butuh lampu seperti ini. Dia fotonya agak sedikit tidak mengikuti peraturan. Foto pertama harus kasih lihat meja yang jelas. Oke, ini ada bangkunya sedikit yang menutupi, tapi nggak apa, masih bisa kelihatan sedikit. Di sini dia ada 2 layer desk mat, monitor yang sangat-sangat rendah. Biasa pemain Valorant mungkin mereka suka rendahin monitornya ya. Dan setupnya kelihatannya di power oleh sebuah laptop only. Ada tripod di sana untuk webcam dia kayaknya. Dan di sebelah sini juga ada kayak entah apa, ada piring. What? Ada tempat baju kotor di situ dan juga galon. View dari samping seperti ini mantap. Ada monitor stand di sebelah situ. Ada kayak pengharum ruangan di sana. Dan ini mungkin wifi-nya ya. Oh my god, dia tape mouse-nya. Ganti ke mouse wireless aja. Come on. Ada entah apa di belakang sana. Kayak speaker loh. Kalau ini bener speaker, berarti itu ditutupin sama monitornya. Untuk peripheral dia di sini keyboardnya pakai Ajas AK871 TKL Red Switch. Mouse-nya itu dia pakai Logitech G102. Mikrofonnya ini dari merek NYK Nemesis namanya. Webcamnya dari MTech dan monitornya dia pakai dari LG 24 inch 100 Hz. Untuk laptopnya dia pakai IdeaPad Gaming 3 dengan spek AMD Ryzen 7 5000 series dan VGA-nya itu RTX 3050 Ti. Walaupun ini setup laptop yang harusnya sih nggak bakal terlalu banyak kabel yang jatuh ke bawah, tapi di sini lumayan. Dan sesimpel rak dari IKEA seperti ini itu bakal bikin setupnya jadi makin mantep. Gue juga pakai kok di setup gue. Bro, gue nggak tahu ini apa ya. Ini kayak bekas air yang ngecer gitu ke bawah. God damn it, gue nggak mau tahu. Di sebelah setupnya itu ada kayak tempat, gue nggak tahu ini apa. Ada piring, gelas. Jadi ini tuh kayak tempat apa? Tempat makan dia kah? Ada tempat rokok. Berarti dia merokok dalam ruangan. Tapi ya ada meja kecil di samping meja dia yang kelihatannya sih kayak udah mau roboh gitu loh. Coba taruh aja satu lagi botol minum, jatuh dia. Jadi seperti inilah setupnya si Nazwa. Dia bilang bangkunya nggak tahu dapat dari mana, dia lelang 50.000 doang. Tapi kalau misalkan gua disuruh bikin sebuah setup untuk live streaming, kayaknya gua bakal puter mejanya. Jadi mejanya itu nggak nempel ke tembok, melainkan kitanya yang nempel ke tembok. Jadi backgroundnya itu cuma tembok aja, lebih gampang juga untuk di manage. Mau taruh green screen juga jadinya nggak bakal berantakan. Dan ini meja udah singkirkan bos. Singkirkan. Oke, jadi setup Nazwa. Rating gua adalah 5 dari 10. Minus 1 poin. 4 dari 10 karena gua nggak suka rokok dalam ruangan. Setup selanjutnya itu adalah Chlorian. Sehari-hari sebagai mahasiswa IT fronted developer website plus Illustrator anime. Setup lesehan bangun tidur keterus ngoding waka-waka. Sayang sekali meja nggak bisa dilebarin lagi karena kamarku kecil waka-waka. Oke, setup lesehan laptop sepertinya. Mejanya cukup unik ya. Ada seperti ini, ada lagi di atas. Jadi laptopnya bisa lebih tinggi. Not bad. Dia juga pakai laptop stand. Ada apa ini? Gue nggak tahu. Tanaman,
lampu, controller, semacam pulpen, nggak tahu juga itu apa. Ada phone holder, mouse dengan mousepad yang paling kecil sedunia. Untungnya dia nggak main game ya, jadi nggak apa-apa. Dan keyboard yang kelihatannya masih pakai kabel ya. Kalau setupnya udah seperti ini, pakailah keyboard wireless juga. Dilihat dari samping juga kelihatannya nggak ada yang berubah sama sekali karena nggak ada apa-apa di sebelah sana, cuma tembok doang. Dan di sebelah kanan juga nggak ada apa-apa kelihatannya. Untuk peripheralsnya, keyboardnya pakai Z-Friend ZA68, mouse-nya pakai Vortex Oni R1, controllernya dia pakai Fantech Revolver GP12, laptopnya ini pakai laptop Lenovo dengan speknya itu Intel Core i15 12450HX dan RTX 2050. Dia bilang sih ini kayaknya pulpennya itu VK640. Dan kalau gua Google memang ini untuk gambar-gambar gitu loh. Tapi padnya mana? Mana dia punya tabletnya yang untuk gambarnya itu? Mungkin aja di dalam sini. Untuk cable managementnya sih ya sangat-sangat standar ya. Setup laptop biasanya nggak terlalu banyak butuh kabel. Kelihatannya sih ini dia punya tas yang dia taruh di bawah sini ya. Mungkin bisa jadi tempat yang sedikit lebih empuk ya untuk dia punya kaki. Boleh juga, kelihatannya sih dia duduk di kasur sini loh. Dan ini memang kelihatan kayak meja lesehan sih, yang tadi kita lihat itu nggak terlalu kelihatan. Jadi seperti inilah setup fullnya si Clorian, meja yang sangat kecil dengan tempat yang sangat kecil juga karena di ujung sini udah ada pintu loh. Jadi dia nggak bisa pakai meja yang lebih besar. Tapi walaupun sempit, terlihat cukup nyaman ya. Sangat rapi, nggak banyak barang, gue suka. Cuman ada pajangan ini dan juga rumput-rumput untuk bikin mantap. Tapi pas dia bilang dia ngoding, kelihatannya sih mungkin butuh satu monitor lagi ya kalau mau ngoding. Tapi hey, kalau dia happy seperti ini, nggak apa-apa juga. Mungkin nanti pas dia udah pindah rumah atau pindah ke tempat yang baru bikin setup yang lebih luas. Jadi overall, untuk setup Clorian ini gue bakal kasih 7 dari 10. Jadi seperti itulah review setup kita kali ini. Setup-setup yang kita lihat itu bakal jauh lebih sedikit karena kita juga bahasnya lebih panjang tiap setup ya. Gue nggak bisa review kayak 20 setup dalam satu video. Jadi makanya kita cuma lihat 5 doang total ya kalau nggak salah tadi. Kalau kalian ada feedback untuk bikin review setup makin menarik, coba tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian pengen ikutan review setup, linknya udah ada di bawah. Ingat untuk ikutin instruksi cara fotonya. Kalau bisa jangan sampai blur fotonya, jangan goyang ya. Coba kasih foto-fotonya itu lebih high kualitas ya, jadi kita lihatnya juga lebih enak. Dan juga jangan lupa untuk isi di deskripsi sedetail mungkin soal setup kalian. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.